Pulau Serangan Bali dahulu terkenal dengan banyaknya tumpukan sampah di seluruh pulau. Tetapi saat ini pulau tersebut bisa menjadi sebuah pulau yang bersih dan indah berkat perjuangan seorang yang bernama Wayan Patut. Dan bagaimana sepak terjang mengolah sampah-sampah ini? Berikut liputannya. Sampah memang dahulu menjadi masalah utama bagi warga yang berada di Pulau Serangan, Bali. Tetapi itu dahulu, saat ini warga Pulau Serangan sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Cara mengolah sampah bagi warga di Pulau Serangan dimulai dengan bergeraknya beberapa tim yang bertugas mengumpulkan sampah-sampah yang ada di seluruh pulau. Setelah terkumpul, lalu sampah-sampah tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipilah berdasarkan kategori organik dan non-organik. Sampah non-organik berupa bekas minuman, bungkus makanan, dan plastik yang nantinya akan diolah menjadi berbagai macam kerajinan yang bernilai ekonomis. Sedangkan untuk sampah organik akan diolah menjadi kompos. Wayan Patut, ya, inilah sosok di belakang ide pengolahan sampah dan pengembangan di Pulau Serangan ini. Laki-laki asli Pulau Serangan ini tergerak untuk memerangi sampah yang pada saat itu menutupi indahnya pulau tempat kelahirannya tersebut. Mulai dari tahun 1998, dia mulai bergerak untuk mencari pemecahan masalah sampah yang menumpuk di daerahnya. Menurutnya, dengan membuang sampah ke TPA hanyalah memindahkan masalah saja tanpa menyelesaikannya. Nah, sampah-sampah yang kita manfaatkan selama ini kan yang terjadi cuma bagaimana memindahkan masalah. Nah, dari masyarakat Serangan dibuang ke TPS, di TPS dibuang ke TPA. Kita mau itu ditekan sehingga beban di TPA itu sangat rendah. Nah, dari yang organiknya kita jadikan kompos, dari kompos kita mencoba untuk melakukan contoh-contoh budidaya untuk pengembangan tanaman-tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk bunga untuk keperluan upacara. Tahun 2014, akhirnya Wayan Patut dibantu dengan pihak swasta dan Kementerian Pariwisata berhasil mendirikan Balai Latihan Kerja Pengembangan Ekologi Terpadu atau yang disingkat menjadi BLKPET. Selain kegiatan mengolah sampah tersebut, Wayan Patut juga tidak lupa untuk membagikan ilmu-ilmu yang lain kepada masyarakat Serangan. Di BLKPET ada banyak kegiatan yang dilakukan. Selain pengolahan sampah, ada juga kebun untuk bercocok tanam. Menariknya, tanaman yang dipilih adalah tanaman yang lazimnya tidak tumbuh di lahan pesisir pantai seperti Pulau Serangan. Salah satu kegiatan di kebun ini adalah pengembangan inovasi tanaman organik. Misalnya saja tanaman sawi ini yang lazimnya ditanam pegunungan lalu dicoba dikembangkan di Pulau Serangan ini. Padahal di sini tanahnya sangat tandus dan juga penuh dengan koral. Menurut Wayan Patut, PR besar yang harus diselesaikan adalah mengubah pola pikir masyarakat Pulau Serangan yang selalu berpikir layaknya nelayan pada umumnya, yaitu mengambil dan menggunakan tanpa memikirkan cara memperbaharuinya. Karena itu, Wayan Patut mengajarkan teknik bercocok tanam juga memelihara kepiting bakau dan kuda laut.
dengan harapan semua ilmu tersebut bisa menjadi bekal untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat Serangan. Kita berharap semua orang yang masuk ke Serangan ada suguhan bahwa masyarakat Serangan tidak lagi seperti dibilang merusak terumbu karang misalnya, membuang sampah sembarangan. Tapi kita sudah loh, buktinya sudah berusaha mau mengelola. Nah, masalah kekurangannya, mari mohon diisi bersama. Nah, harapan yang paling terakhir adalah masyarakat Serangan bisa mendiri di atas tanahnya sendiri. Dan saat ini Pulau Serangan adalah pulau yang bersih dan indah, terbebas dari tumpukan sampah, diganti hamparan tanaman-tanaman hijau nan rindang. Kita semua berharap kebersihan serta keindahan yang sudah ada jangan sampai kembali seperti dahulu lagi, sehingga perjuangan seorang Wayan Patut tidak akan sia-sia. Mari kita jaga bersama lingkungan ini. Kita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Oke, sekarang udah mulai. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.